Oke, surat dari Friska. Setelah 9 tahun berlalu, tiba juga saatnya aku berdiri di sini. Yang kalian tahu artinya apa? Artinya aku akan segera mengakhiri perjalanan aku di JKT48. Menjadi member JKT48 tentunya merupakan sebuah berkah yang sebenarnya tidak pernah ada di dalam rencana hidup aku. Bagaimana tidak, terkadang aku pun masih suka tidak percaya aku bisa menjalani hidup sebagai seorang idol. Dan memang jadi member JKT48 juga menjadi sebuah titik balik hidup seorang Friska. Bisa dibilang sampai sebelum aku jadi member, aku tuh anak manja, cengeng, gak bisa apa-apa, gak tahu apa-apa, tapi harus tinggal jauh dari orang tua. Padahal kayak waktu tinggal sama orang tua, aku tuh gak pernah pergi sendiri, diantar jemput orang tua, makan, tinggal hidup dengan nyaman dan segalanya beres. Dan tiba-tiba hidup aku berubah drastis, aku harus ngurus apa-apa sendiri. Walaupun aku masih punya kakak aku di Jakarta, tapi dia jauh lebih sibuk. Mau ngeluh aja nggak bisa. Ya gimana bisa dia ngurusin aku sepenuhnya? Aku harus tahu diri dan aku harus berubah. Supaya tidak membuat mereka semua khawatir. Aku adalah orang yang sangat keras kepada diri aku sendiri. Mungkin orang lihat cuma bisa bilang, enak ya jadi Friska, santai banget. Kalem aja, tenang, kayak gak ada masalah. Itu orang yang bilang kayak gitu. Aku pun berharap kenyataannya bisa seperti itu. Padahal aku adalah anak yang sangat kompetitif dan ambisius. Tapi memang caranya aja yang beda. Kalau orang lain berkompetisi, bersaing satu sama lain untuk mencapai sesuatu, aku lebih suka berkompetisi dengan diri aku sendiri. Supaya aku bisa mengalahkan diri aku yang kemarin. Aku menganggap berkompetisi dengan orang lain itu rumit dan berpotensi merusak hubungan aku dengan orang itu. Jadi kayak entahlah, aku benci sekali kayak hubunganku dengan orang lain rusak. Karena untuk menjalin hubungan dengan orang itu buat aku sulit. Makanya aku sangat berusaha menjaganya. Aku gak mau merusak sebuah hubungan. Dan aku pengen bilang terima kasih kepada keluarga aku, orang tua dan kakak-kakak aku. Makasih udah jadi tempat aku bersandar dan pendukung aku saat aku merasa lelah karena berbagai hal. Makasih mama, bapak yang gak pernah ikut-ikutan orang-orang banding-bandingin prestasi aku sama kakakku atau orang lain. Dan tetap bangga sama aku. Maaf ya ma, kadang-kadang kalau mau nonton event JKT48, kadang aku suka gak mau mama nonton. Ya karena kadang aku kepikiran, mama mau nonton anaknya perform. Tapi gak bisa lihat kayak atau notice aku ada di mana, soalnya aku posisinya belakang banget. Dan akhirnya anaknya akan dibanding-bandingin lagi sama orang lain. Dan aku tuh jadi sedih aja kalau dibanding-bandingin. Apalagi orang tuanya kalau misalnya denger anaknya sendiri dibanding-bandingin sama orang lain gitu. Dan makasih ya tapi mama papa di rumah. Dia tuh gak pajang piala Sosenkyo-nya Melody. Sampai akhirnya kita berdua sama-sama jadi senbatsu bareng. Baru deh dipajang. Kayak makasih ya udah mikirin perasaan aku, meskipun aku sebenarnya nggak apa-apa kok. Untuk member JKT48 dan khususnya tim J, aku minta maaf kalau selama ini jadi member dan selama aku jadi kapten tim J, mungkin ada perbuatan yang baik sengaja atau tidak sengaja kurang berkenan di hati kalian. Maaf ya. Maaf aku bukan orang yang sering memberi pelukan gitu pada kalian. Tapi aku selalu berusaha untuk memasang telinga aku untuk mendengarkan semua keluh kesah kalian. Mata dan pikiran aku bahkan selalu tertuju sama kalian. Aku sungguh sayang banget sama kalian dari lubuk hati yang paling dalam. Makasih ya. Udah jadi anak-anak yang baik. Maaf kalau misalnya aku sering kali kayak ngomel-ngomel gara-gara hal kecil. Apalagi sama member gitu. Tentang manner, attitude, kebersihan gitu. Karena aku tuh berharap kalian bukan hanya diingat sama fans sebagai idol yang baik, tapi yang idol yang performnya bagus. Tapi aku pengen setiap orang yang bekerja sama dengan kalian dapat mengingat kalian sebagai pribadi yang baik dan tidak pernah menyesal pernah bekerja sama kalian. Aku akan selalu mendoakan yang terbaik untuk kalian semua. Berbahagialah ya, karena kalian pantas banget bahagia. Makasih udah selalu nunjukin usaha terbaik kalian untuk bikin orang lain bahagia. Aku tuh suka jadi yang ngerasa ikut bangga gitu kalau misalnya kalian dapat limpahan pujian gitu dan kasih sayang dari orang-orang.
Aku tahu jadi member itu nggak gampang. Pasti ada titik di mana kalian tuh capek. Terus kayak mau nyerah aja rasanya. Tapi saat kalian ngerasa seperti itu, inget deh, alasan kalian bertahan sejauh ini tuh apa dan apa yang ingin kalian raih. Apa yang sudah kalian korbankan, coba kalian ingat. Keluarga kalian yang jarang kalian temuin demi mimpi kalian di sini. Aku percaya kalian tuh orang-orang yang tabah dan kuat. Kalian itu lebih kuat daripada yang kalian pikir. Semangat ya. Semangat ya. Dan buat JKT48 Operation Team, kakak-kakak, staff-staffku tersayang, pokoknya yang sudah bekerja keras selama ini, maafin kita ya kalau kadang kita tuh suka ngeyel, banyak ngeluh, banyak nawar gitu, terus ngerepotin. Padahal kakak-kakak tuh udah ngabisin banyak waktu ngurusin kita. Bahkan mungkin waktu kalian ngurusin kita itu lebih banyak daripada ngurusin diri sendiri gitu, dan bahkan lebih banyak daripada ngurusin keluarga kalian sendiri. Keluarga kalian kayak anaknya atau orang tua, makasih udah bikin kita cantik dan bersinar saat kita ada di depan stage. Untuk orang-orang yang dukung aku, untuk Friskavers, mungkin orang bakal nganggap aku berbeda karena terlihat tidak mengincar posisi atau apapun. Maaf ya fans aku, pasti kalian gede banget. Yang ya udah mau posisi di depan kayak mau di belakang kayak ya bebas, karena menurut aku di posisi manapun aku bisa tetap bertatap mata dengan kalian, dan jujur itu bikin aku bahagia. Itu yang selama ini aku pikir, dan memang rada sederhana ya. Bahkan aku bersyukur banget dibikinin acara kayak Soluna ya, bagus banget. Aku tuh nggak pernah nyangka dan nggak pernah berharap bakal graduate dengan cara seperti itu. Ya, padahal jujur aku kan gak muluk-muluk ya. Aku bisa bergraduate dengan baik dan terhormat. Fans-fans bisa nonton, nama aku dipanggil keras-keras, itu udah cukup. Aku udah seneng. Tapi makasih ya udah dukung aku selama ini. Dari aku yang dulu masih seorang adik yang manja, banyak ngeluh, gak dewasa, jarang nge-tweet, gak pernah nurut kalau dikasih saran sama fans, sama fanbase. Sampai ke titik dimana aku memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Aku harus mengayomi adik-adik aku. Dan mungkin pada satu titik pernah membuat kalian khawatir. Masih ya udah perhatian sama aku. Sekarang tiba waktunya aku menghadapi dunia tanpa nama JKT48 lagi di belakang namaku. Mulai sekarang aku harus benar-benar pintar untuk menjaga diriku sendiri, agar orang-orang yang dulu dan sekarang menyayangiku tidak pernah menyesal untuk menyayangiku. Setelah ini, aku tidak akan memaksa kalian untuk tetap dukung aku dan memperhatikan aku. Tapi semoga kalian gak lupain aku ya. Semoga kalian selalu mengingatku dalam konteks yang positif. Satu hal permintaan terakhir dari aku kepada kalian, member, dan kalian semua yang mendengar ini. Tolong jaga JKT48 ya. Telah banyak pengorbanan yang dilakukan JKT48 untuk sampai di titik ini. Jadi mohon bantuannya ya. Makasih, aku sayang banget sama kalian semua, sayang banget.